Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi untuk tugas sesi 6 manajemen keuangan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 7, ada Natalia, Budi Susanto, Afrianto, dan Stephen Owen. Topik yang akan dibahas yaitu di antaranya, apa saja yang dihitung di bagian finansial, apa saja yang mereka tunjukkan di bagian finansial untuk meyakinkan para juri, yang terakhir, analisa rumus perhitungan dan contoh hitungannya. Yang pertama, financial projection, one month production bisa dilihat pada tabel berikut. Dalam financial projection, terdapat beberapa variabel terkait produksi dan keuangan suatu produk. Untuk penjelasannya, di poin nomor 1, total production per bulan sebanyak 10.000 unit. 2, total cost per bulan sebesar 19.746,25. Di poin nomor 3, cost per pack sebesar 1,97. Nomor 4, profit per pack sebesar 0,99 diambil dari margin 50% cost per pack. 5, selling price per pack sebesar 2,96. Yang 6, yang keenam, total revenue per bulan sebesar 29.619,38. Lanjut, bisa dilihat di tabel berikut. Terdapat beberapa jenis peralatan yang dibeli untuk modal awal atau pengeluaran modal. Untuk menghitung total pengeluaran modal, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Total capital expenditure sama dengan total unit price. Dalam rumus ini, total unit price berarti menjumlahkan total harga unit untuk setiap jenis peralatan. Dalam contoh ini, kita memiliki 4 jenis peralatan yaitu oven, storage shelf, sealer, dan blender. Masing-masing jenis memiliki total unit, dan total harga. Jadi, untuk menghitung total capital expenditure, perhitungannya sebagai berikut. Total capital expenditure sama dengan 1987,40 ditambah 659,80 ditambah 198,80 ditambah 200 sama dengan 3046,00. Jadi, total pengeluaran modal atau capital expenditure dalam contoh ini adalah 3046. 2. Variable cost. Terdapat beberapa jenis biaya variabel yang terkait dengan produksi. Untuk menghitung total biaya variabel, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Total variabel sama dengan total unit price. Dalam rumus ini, total unit price berarti menjumlahkan total harga unit untuk setiap jenis biaya variabel. Dalam contoh ini, kita memiliki 6 jenis biaya variabel yaitu banana stem, ginger, box packaging, eco pack, stiker, dan tea bag. Masing-masing jenis total unit, harga unit, dan total harga. Jadi, untuk menghitung total biaya variabel adalah sebagai berikut. Total variable cost sama dengan 6.310 ditambah 132 ditambah 131 ditambah 2.200 ditambah 62,50 ditambah 200 menghasilkan jumlah 12.081,50. Jadi, untuk total biaya variabel dalam contoh ini adalah 12.081,50. Grand total expenditure plus variable cost. Dalam kasus ini, capital expenditure sebesar 3.046 dan variable cost sebesar 12.081,50. Jadi, untuk menghitung total keseluruhan adalah 3.046 ditambah 12.081,50 menghasilkan total 15.127,50.
Tiga, terdapat beberapa jenis biaya tetap atau fixed cost yang terkait dengan operasi bisnis. Untuk menghitung biaya total tetap, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Total fixed cost sama dengan total price. Dalam rumus ini, total price berarti menjumlahkan total harga untuk setiap jenis biaya tetap. Terdapat 7 jenis biaya tetap, yaitu employee wage, electricity and water, marketing cost, operational cost, warehouse rent, internet fees, dan booth rent. Masing-masing jenis memiliki total harga sebagai berikut. Total fixed cost sama dengan 3.167,16 ditambah 197,94 ditambah 329,91 ditambah 659,82 ditambah 131,96 ditambah 32,99 ditambah 98,97 menghasilkan total 4.618,75. Bagaimanakah cara meyakinkan para juri? Terdapat tabel funding sebagai berikut. Dalam semua tahapan bisnis, bagian keuangan sangat penting dalam meyakinkan investor bahwa investasi dalam bisnis tersebut akan menguntungkan dan layak untuk dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi tim keuangan untuk menyajikan laporan keuangan yang rinci dan jelas dalam setiap tahap bisnis untuk memperoleh investasi yang dibutuhkan. Bagian yang ditunjukkan ialah 1. Seed startup. Pada tahap awal ini, investor harus diyakinkan bahwa model bisnis tersebut memungkinkan untuk menghasilkan keuntungan yang cukup besar sehingga layak untuk diinvestasikan. Oleh karena itu, bagian keuangan harus menyajikan perkiraan pendapatan dan biaya untuk membuktikan bahwa investasi senilai 20.000 tersebut akan menghasilkan keuntungan yang layak. 2. Early stage. Investor biasanya memeriksa apakah bisnis sudah menghasilkan pendapatan yang cukup besar dan apakah perusahaan mampu mengembangkan bisnis dan meningkatkan pemasaran. Bagian keuangan harus menunjukkan bahwa bisnis sudah menghasilkan pendapatan yang signifikan, memberikan informasi tentang perkembangan bisnis, serta merinci pengeluaran untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan pemasaran. Hal ini harus dibuktikan dalam laporan keuangan yang disajikan. 3. Growth. Pada tahap ini, investor biasanya memeriksa apakah bisnis mampu menghasilkan pendapatan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan untuk melakukan ekspansi pasar dan memperoleh pinjaman bank. Bagian keuangan harus menunjukkan bahwa bisnis menghasilkan keuntungan yang cukup besar dan mampu mengembangkan pasar. Informasi ini harus terlihat dalam laporan keuangan yang disajikan. Bisa dilihat pada tabel di atas. Payback period atau sama dengan jika arus kas per tahun sama dengan investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Analisa ini umum digunakan sebagai penilaian awal suatu investasi, di mana dalam setiap investasi penting untuk mengetahui kapan investasi yang ditanam dapat diterima kembali secepat mungkin. Umumnya, manajemen akan mengajukan beberapa alternatif investasi yang akan dinilai kelayakannya untuk kemudian dipilih investasi di manakah yang dinilai memiliki resiko paling rendah dengan waktu pengembalian paling pendek. Berbeda dengan break-even point yang memiliki simbol omset, simbol yang digunakan dalam analisa payback period adalah waktu. Return of investment atau ROI sejatinya sangat umumnya disimbolkan dengan persentase. Definisi ROI
sendiri terkait dengan total biaya yang diinvestasikan telah kembali seluruhnya dari akumulasi keuntungan atau profit yang dihasilkan setiap bulan. ROI sama dengan total penjualan dikurang investasi atau IT dibagi investasi dikali 100%. ROI digunakan sebagai alat perencanaan atau sebagai alat kontrol efisiensi manajemen. ROI sebagai alat kontrol efisiensi manajemen dapat menggambarkan seberapa efisien manajemen dalam memanfaatkan aset atau aktiva dalam kegiatan operasional perusahaan dan menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Sedangkan ROI sebagai alat perencanaan erat kaitannya dengan rencana perusahaan untuk melakukan ekspansi atau perluasan tingkat usaha. Selain itu, dengan analisa ini, perusahaan dapat digunakan untuk membandingkan dengan perusahaan sejenis. Sehingga perusahaan mengetahui posisi profitabilitas dan efisiensi perusahaan apakah sudah sama, lebih tinggi, atau lebih rendah dibandingkan perusahaan sejenis. Sehingga manajemen mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaan untuk kemudian menentukan apakah perlu dilakukan tindakan evaluasi atas hasil analisa tersebut. Analisis. 1. Model bisnis dapat dipahami tentang potensi bisnis dan relevansinya dalam pasar yang ada, membantu pengambilan keputusan dalam mengembangkan produk, menentukan target pasar, merencanakan alokasi sumber daya, dan mengukur potensi keberhasilan bisnis. 2. Analisis pasar dan potensi pertumbuhan bisa dilihat pada gambar berikut. 3. Keunggulan kompetitif. Fokus pada keunggulan kompetitif yang membedakan bisnis PPPO dan dari pesaing. Ya, bisa dilihat pada gambar di bawah. 4. Strategi pemasaran dan penetrasi pemasaran. Strategi pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis yang sangat jelas. Dibagi 4, bisa dilihat pada gambar di bawah. 5. Kinerja keuangan dan proyeksi. Menyajikan informasi keuangan yang relevan tentang profitabilitas, likuiditas, dan kinerja keuangan secara umum, dan menyertakan proyeksi keuangan yang masuk akal untuk memberikan gambaran tentang potensi pendapatan dan keuntungan di masa depan. Ya, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.